Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Christina Natasha Widaisti, NPM 180002086. Saya dari kelas B, mata kuliah Hukum Perbandingan Perdata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya pilih untuk dijadikan tugas akhir pada mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata. Adapun judul dari jurnal saya yaitu Perlindungan Hukum kepada Pihak Ketiga berdasarkan The Doctrine of Privity, studi komparasi sistem hukum common law dan civil law. Jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan analisis, simpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebuah perjanjian akan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat yang tercantum di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya unsur sepakat dari para pihak, adanya unsur kecakapan, suatu hal tertentu, dan juga klausa halal. Jika sudah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka perjanjian dapat dikatakan sah karena telah mencapai kata sepakat. Di dalam kasus pelindungan konsumen, prinsip the Doctrine of Privity ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan prestasi atau contractual liability. Asas personalitas atau privity of contract ini di dalam hukum kontrak yang berlaku di Indonesia tercatat di dalam KUH Perdata pasal 1315 junto pasal 1340 yang berisikan perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Di dalam pasal 1340 berbunyi, persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317. Pasal 1317 sendiri berbunyi, dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat semacam itu. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat tersebut. Di Indonesia, perjanjian yang dibuat secara lisan atau tidak tertulis dianggap tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban dari para pihak yang bersepakat. Suatu persetujuan wajib dilakukan dengan itikat baik mereka yang melakukannya, karena sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib, sebagaimana diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata dan juga pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Adapun pada pasal 1339 KUH Perdata menyatakan, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Jika ada perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian, seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Pengertian Doctrine of Privity of Contract atau tidak ada yang berhak atau terikat oleh persyaratan kontrak jika ia bukan pihak aslinya. Dengan kata lain, hak dan kewajiban sepenuhnya merupakan urusan pribadi. Keprivasian para pihak menjadi penting dalam berkontrak agar orang lain yang bukan para pihak tidak memiliki akses kepada perjanjian tersebut. Jadi, doktrin ini menyatakan bahwa jika ada yang bukan para pihak, ia tidak dapat melakukan tindakan atas kontrak tersebut. Di sini privasi berkontrak sendiri memiliki 3 efek luas. Yang pertama yaitu pihak ketiga tidak dapat menerima manfaat jika dia bukan pihak dalam kontrak tersebut. Yang kedua, pihak ketiga tidak dapat bertanggung jawab berdasarkan kontrak jika dia bukan salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Lalu yang terakhir adalah pihak ketiga tidak dapat memberlakukan kontrak jika dia bukan salah satu pihak di dalam kontrak tersebut. Di dalam tradisi common law, doktrin adalah fundamental dalam semua hubungan kontraktual.
Dengan pelaksanaan doktrin, hanya pihak-pihak dalam kesepakatan yang dapat menegakkannya. Hal ini mencegah salah satu pihak atau pihak yang dalam kontrak untuk membebankan kewajiban kepada pihak ketiga. Pihak ketiga juga dicegah untuk menegakkan hak dalam transaksi meskipun mungkin ada kepentingan dia di dalam perjanjian tersebut. Kelemahan Doctrine of Privity of Contract di sini yaitu doktrin ini tidak cocok dengan konsep modern di zaman ini. Dengan dihapuskannya Doctrine of Privity atau dengan mengabaikannya, tidak akan menyelesaikan krisis dan akan menimbulkan masalah besar dan menjadi tantangan terhadap sistem hukum yang ada. Di dalam contoh kasus tertentu, prinsip Doctrine of Contract menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen. Tetapi hal ini dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Fenomena kontrak-kontrak standar ini yang banyak beredar di masyarakat merupakan bukti tidak berdayanya konsumen menghadapi pihak pelaku usaha. Pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Maka akibatnya bila konsumen tersebut menuntut pelaku usaha atas kesalahan kecil, maka pelaku usaha dapat berdalih dan kesalahan seperti ini tidak termasuk dalam perjanjian kontrak tersebut. Pembaharuan doktrin yang ada yang sesuai dengan sistem perundangan di Indonesia yang dapat melindungi semua pihak, baik pihak utama maupun pihak ketiga di dalam sebuah perjanjian kontrak sangat diperlukan. Sistem yang dihasilkan dari Doctrine of Privity of Contract ini memakan waktu yang lama dan proses yang panjang dan juga melibatkan banyak pihak terkait, seperti di dalam contoh bagan yang ada di layar sekarang. Di sini terdapat para pihak, yaitu pembeli, developer, dan juga pihak ketiga, arsitek, dan kontraktor. Pada kasus ini, pembeli membeli aset rumah dengan desain dan waktu pengerjaan yang sesuai dengan perjanjian. Maka di sini developer telah memenuhi semua perjanjiannya kepada pembeli. Namun, dalam waktu yang agak mungkin cepat atau dalam waktu sama waktu berjalan, pembeli ini merasa ada hal yang kurang dari hasil dari pengerjaan arsitek dan kontraktor. Pada kasus ini, seharusnya pembeli dapat secara langsung mengajukan keluhan kepada pihak ketiga karena adanya kesalahan yang diduga berasal dari pihak ketiga yaitu arsitek dan kontraktor. Pada bagian di atas ini terlihat warna garis yang warna merah. Namun, karena adanya the Doctrine of Privity ini, pembeli tidak dapat langsung mengajukan keluhan kepada pihak ketiga atau kepada arsitek dan kontraktor. Di sini pembeli harus melalui jalur yang berwarna biru pada bagan, yaitu pembeli harus mengajukan keluhan kepada developer, lalu developer yang akan mengajukan keluhan pembeli kepada arsitek dan kontraktor karena adanya kesalahan yang dihasilkan dari pengerjaan arsitek dan kontraktor. Pada bagian ini dapat terlihat bahwa kelemahan dari the Privity of Contract ini memakan waktu yang lama, yaitu di mana seharusnya pembeli dapat langsung mengajukan komplain kepada arsitek dan kontraktor. Di sini pembeli harus melakukan keluhan kepada developer, menunggu waktu untuk dapat developer mengajukan keluhannya terhadap arsitek dan kontraktor. Lalu akan kembali lagi dari arsitek dan kontraktor akan kembali kepada developer dan developer akan mengajukan follow up kepada pembeli. Yang seharusnya bisa dilakukan secara cepat dan singkat hanya dari pembeli kepada pihak ketiga. Simpulan dan saran. Di Indonesia ini, undang-undang sendiri memberikan kebebasan kepada para pihak untuk dapat menetapkan isi perjanjian dengan harapan bahwa para pihak saling memperjanjikan hal-hal sebaik dan selengkap mungkin. Perjanjian ini tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga hal-hal yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang sebagaimana terdapat di dalam pasal 1339 KUH Perdata. Dilihat bahwa ketentuan suatu perjanjian tidak hanya mengikat pada pihak-pihak pembuatnya saja, melainkan ruang lingkup pengikatnya juga tersebut mengikat kepada pihak-pihak yang disetujui di dalam perjanjian tersebut. Doktrin Privity of Contract tidak cocok dengan konsep modern. Dengan dihapuskannya the Doctrine of Privity atau dengan mengabaikannya, tidak akan menyelesaikan krisis dan akan menimbulkan masalah besar dan menjadi tantangan terhadap sistem hukum. Sistem yang dihasilkan oleh the Doctrine of Privity of Contract ini melibatkan banyak pihak terkait, memakan waktu yang lama dan juga proses yang lebih panjang. The Doctrine of Privity ini memiliki hal yang baik, yaitu dapat memberikan rasa aman kepada para pihak yang berkontrak. Namun, di balik rasa aman tersebut, penggunaan doktrin ini memberikan efek yang dapat dirasakan tidak hanya bagi para pihak yang berkontrak saja, namun juga terhadap pihak ketiga yang belum atau tidak direncanakan sebelumnya pada perjanjian kontrak ini. Sekian presentasi dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih banyak, sehat selalu.